sebelum jam 9 ya, insya Allah. Tapi Allah menakdirkan beda, maka tadi juga ada pekerjaan di kantor harus diselesaikan. Baru berangkat gunung dalan itu serang dari Pak Pur itu coplok. Kan perkara segini. Nah, tentu ini semua di luar kemampuan kita dan di luar rencana kita, dan kita tetap bersyukur karena sampai dengan hari ini kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan tadi pagi saya tanya Pak Komite sama hari ini tuh libur tak meliburkan diri, mau menang suwe tuh sama ini libur tak meliburkan diri, meliburkan diri lah. Wah, bagus. Kalau meliburkan diri bagus, artinya aktivitas komite di sini cukup tinggi. Dan kalaupun misalnya kemudian harus meliburkan diri, memang hari ini hari yang berbahagia, sehingga jauh apapun, sulit apapun, saya juga ikut berbahagia karena hari ini sudah bertemu di sini dalam rangka melaksanakan perintah Allah untuk bersilaturahim. Jadi tujuan kita jelas untuk bersilaturahim ke ruangan ini dan dalam rangka pelaksanaan sertijab ini, sehingga kita semuanya merasa berbahagia juga. Nah, ketika yang lainnya itu kemudian karena libur, Pak, berarti wis kawan kegiatan apa-apa, wis kan yang gawe kau apa, Pak, komite jenengan. Karena meliburkan diri nyelak-nyelakno, juga ibu-ibu wali murid juga nyelak-nyelakno. Lain kalau kita Pak Kades juga nyelak-nyelakno doain. Ya, jadi Pak Kades ini Kades yang muda belia, ini juga mantan muridnya alumni SD ini ya. Jadi Pak David, karena jenengan juga alumni yang ada di sini, tentu kami mewakili semua rekan-rekan ya, bahwa SD ini agar dirangkul dengan sebaik-baiknya ya. Yang ada di sini, yang semua adalah warga negara jenengan, tidak ada dari warga negara desa lain, insya Allah itu. Dan tentu ketika kemudian perangkat juga ikut ambil bagian, insya Allah nanti beliau ini karena masih muda, iki periode siji, ini mari ini nono popoi sama dunia popo ya. Sama dunia popo jolali ya, sama bumi. Misalnya kalau di sekolah ini kalau program popo ya sama bumi, sama roh-roh, sama nunggu, sama sululi. Bosan lupan-lupan popo kita. Nah, sehingga ada sambung rasa ya, jadi nilai silaturahim itu ada. Bahkan ketika kemudian panjenengan nanti itu suatu saat mengumpulkan alumni yang ada di sini, itu suatu hal yang tidak mustahil untuk dilaksanakan. Dan alumni itu kekuatannya tinggi. Zaman budaya kocok-kocok samanya yang dulu itu untuk dikumpulkan kembali, merajut perjalanan panjang yang sudah pernah dilalui masing-masing itu. Ini ada event-event tertentu, manfaatkan gedung ini untuk pertemuan alumni sampeyan. Sampeyan koncone piro ya? 13 orang, ping 06 kan wis akeh. Nah, misalnya sak kelas tuh 10 lah. Nah, terus ping 06 ya. Kan wis swida. Sama kene ngomong swida itu kira-kira saya ngomong to ora? Ketemu gak? Ketemu ya. Nah, itu ini terobosan untuk mendekatkan lembaga SD ini kepada masyarakat. Tega lali ini binku ya tahu diulang guru-guru kene iki tahu juga mempelajari ilmu di sini, sehingga ilmunya ketika bermanfaat itu juga kembali lagi kemanfaatan itu kepada lembaga ini. Di tempat-tempat yang lain pada bermanfaat, tetap bermanfaat, tapi jangan lupa bahwa bapak-bapak yang ketika Pak David di kelas 6 sampai kelas 1 itu misalnya 6 ping 10 kan sudah alangan ramainya di sini. Gak apa-apa ya wis. Yo wong petinggi ala kumpul sakancane iki apa ya alumni petinggi. Ora usah mikir bondo kondi ngono gampang, bondo iki gampang. Petinggi kok repot bondo. Aras to bangun petinggi sak desa ya. Jadi nilainya itu beda. Untuk itulah sekalian, untuk menyambungkan bapak-bapak yang sudah usianya tua, ya, yang masih muda-muda
berbeda. Insya Allah nanti tadi saya melihat bahwa bangunan ini masih perlu banyak untuk mendapatkan sentuhan kelanjutan karena Pak Mukhtar ini juga selesai pensiun tentu meninggalkan pekerjaan yang tidak ringan ya, karena ini juga amanah dan diselesaikan semuanya. Maka harapan kita ke depan nanti kedua juga lebih baik. Bapak sekalian, kemudian terkait dengan masalah jabatan kepala sekolah. Bapak Ibu, untuk jabatan kepala sekolah ini adalah jabatan tambahan, ya. Jadi jabatan yang ditambahkan. Sesungguhnya Pak Ali Mukhtar ini guru. Jadi Pak Tarmuji juga guru. Tetapi guru itu diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Apakah bisa menjadi tidak kepala sekolah? Bisa, tapi tetap guru. Apakah bisa menjadi tidak guru? Bisa, tapi harus gak pulang. Guru ega apalagi kepala sekolah tambah. Nah, untuk itu maka semua guru-guru yang ada, dan ini seragamnya kok podo kabeh anyar gitu. Aku wis krungu bocorane. Tapi karena badannya baru, maka mana Bu Tarmuji, Mas? Ini Bu Tarmuji. Oh, gitu. Mana Bu Mukhtar? Bukan kok anu iki. Aku kira. Nah, Bu Mukhtar bukan sedelo. Karena aku lapor lho Anda. Ya karena janji sama saya kemarin, Pak Mukhtar sampan sesuk nggawa bojo to gak. Kalau ini bukan. Nah, kok nemono musik gitu kan. Ini tempatnya itu karena ini adalah sudah tidak akan ketemu dalam event kedinasan, maka sebaiknya Pali istri-istri keduanya itu dibawa serta, ya, sehingga ketemu. Dengan istrinya Pak Ali Mukhtar ketemu saya berapa kali? Belum pernah. Kayak iki lho. Nah, Pak Tarmuji tak dipikir sama Daru. Nah, betul. Bolak-balik kok dalamnya jenengan adoh. Ini pare, Tuban kan pare, sama kan Lamongan adoh. Jadi ya karena ketemu di dalam saja. Nah, terus kalian dalam acara seperti ini tentu Pak Ali Mukhtar juga merasa kurang seret ketika ini tuh nanti ditinggal terus lulus mulai kayak enak. Kalau boleh cerita itu gini, Pak Ali Mukhtar ini sejak kecil itu SPG-nya itu dengan saya itu sak kelas, bentar ya, sak kelas, aku kan Mukhtar sak kelas. Nah SMP ini kak kelas kalau Pak Khalid dulu kan konco, Mukhalid itu Khalid. Dulu itu gaji guru, saya tidak menceritakan susah yang sekolah begitu susah. Ojo maneh kok milung-milung ini harus bejo. Sekolah ben iku yo panganane yo agere. Ora usah digoreng lan dilengos. Ya dibakar sebetulnya dicem dulu. Sego mateng beres pangan belum ini beres. Sambelias. Kalau salah ngolongan. Apa gak enak tapi gak begitu lho. Tapi wis goreng kan enak. Nah, jadi saya dulu itu dengan Pak Ali Mukhtar itu, dan kalau itu gaji pertama itu gaji pokok itu 16.700 berapa? Ya 16.600. 16.700 piro? Saulan aja sama setahun. Setahun tambah gak cukup, saulan itu kayak sentendalan. Tetapi waktu itu jadi guru Pak Ades, melewete bisa magamle jadi guru. Jadi guru melewete Pak. Bocah lulusan SMA kaya ngene-ngene kan usah sarjana kabeh kancar-kancar. Karena selama lama-lama modern, nek digene gak SPG iku gak dadi guru. Nah nek SPG iku anake wong desa-desa. Nek wong SPG iku anake wong kutha iki gak ono, kan diitung driji 10 gantek. Mergo sekolah guru gak termasuk andalan, gak kedunia. Ya sekolah SPG wis sekolah kok anake wong desa-desa. Nah, termasuk kita yang dari jauh, ya dari desa-desa. Kalau apa pancen wong desa tempat juga apa?
Nah, sing kutho ternyata masih juga ada minat. Tapi untuk minat-minat itu lama-lama menjadi guru itu satu kebutuhan. Sehingga karena 1 bulan dapat 16.700 piro mau, iku nrimone mbok 22.000. Waktu sik nrimo, iya. Waktu masih CPNS nrimone persis iku ya kacek 1000 mbok piro ngono. Itulah 1.500. Nah, waktu itu kredit sepeda motor itu 18.000 sabulan. GMX 18.000. Ayo piro? Torok-torok. Angkatan guru anyar digiwe kepengin gaya tega podo karo kancane kepengin tuku sepeda motor anyar. Iku ansurane 18.000. 5 tahun. Nah, ini kira-kira bocah kepengin disebut jadi dintel temen mesti Joko kaya ngene iki. Ayo sego mangan yo melok mbokne. Akhirnya enggak cukup. Itu kemudian diperpanjang lagi, panjang lagi, monggo ngono enake guru ya laki-laki ya. Laki-laki ini. Ada guru, kemudian ada kenaikan, ada impasing. Baru diimpasing bukan lebih dulu saya cukup benar. Akhirnya lama-lama semakin profesional, guru minimal harus sarjana atau S1. Sehingga dalam kurun perjalanannya itu guru harus S1. Sehingga seperti guru yang baru-baru ini S1 semua ya. Nah, ini S1 golongan itu 3A. Ini waktu saya dulu Pak Adi Mukhtar itu ya 2A. 2A itu ya orang termasuk di DWC ono 1B 1A SMP SD itu 1B. Nah, 2A. 2A sampai sekarang Pak Adi Mukhtar itu pensiun pangkatnya 4C. Coba lihat. Duh, mantul. 4C itu karek 4D terus 4E entek karek loro tok. Entek loro, engkas wis entek resik Pak. Jadi 2A sampai 4C itu sesuatu perjalanan yang luar biasa. Tetapi waktu itu bisa diuntungkan karena guru bisa naik pangkat 2 tahun sekali, 2 tahun setengah bisa, 3 tahun setengah bisa. Nah, guru waktu sergep-sergep ya di pereng gaya pangkat itu 2 tahun dan ludes pangkat pirakai. Akhirnya rata-rata gak karuan sekarang menjadi pangkat golongan 4C. Nah, 4C mulai jenderal mumpung bintang piro? Bintang 4. Ya, saya dikasih bintang 5 wis sekarang dulu ganti pangkat profesor. Nah, untuk itulah sekalian, maka ketika kemudian guru-guru itu dari sampai dengan S1, maka semuanya berbasis teknologi yang sekarang ini justru guru dituntut. Nah, sak pinter-pintere guru dan pinter-pintere kepala sekolah, nek tidak dibantu dengan komite, ya gak dunung Pak. Misal paling utama pangkatnya Pak Tarmuji Pondok 4C, sama 4C Pak Tarmuji. 4B, Pak Tarmuji 4B. Ini pensiun ya langsung 4C. Sak pisankan so 4D. Sak pinter-pintere kepala sekolah, sak pinter-pintere guru, kalau tidak dibantu oleh komite, tentu ini sesuatu yang sulit dilaksanakan. Maka kami juga memberikan satu harapan kepada Bapak Komite agar ke depan komite akan menjadi lebih bersahabat. Karena komite ini bukan lawan, tetapi kawan, ya, mitra. Jadi mitra kerjanya kepala sekolah itu adalah komite. Jadi ketua komite Pak Dikman itu ketua komite harus proaktif. Terima kasih Pak Dikman karena jenengan sudah banyak membantukan pemikiran jenengan ya, tenaga wis sama gadar sedekah kabeh. Ya, jadi ayo apa-apa sing ngene iki ana tenaga, pikiran, akal, duit, sego, awak, sikil, tuwa wis dilebono rene iki diniati ibadah lillahi taala. Semoga semua amal ibadah kita juga diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena begini, wis gak ketemu akal. Ana wong nyambut gawe
diikhlasi koyone ya 100, gak diikhlasi ya 100. Nah padha-padha kaya 100 apalagi ikhlas. Engko aku tak rewangi nyolong-nyolong ki oleh 1000. Nyolong jatah Allah 1000 ya ora nyolong ya 1000. Nah padha-padha gak padha-padha kaya Pak 1000 ya gak nyolong. Jatah itu gak iso ditolak ya. Jadi jatah rezeki Allah itu sudah cukup. Jadi Pak Ali Mutalib dari babat kira kilo 17 kilo. Berapa tahun? Iku nih berangkatin dongo bismillah pulang alhamdulillah kan sak piro akeh militan turun dana. Sekarang itu omane bekerja di dunia ilmu ini sudah enggak ada di atasnya. Jadi majelis seperti ini meluwai dhuwure meluwai karo wiritan wong istighosahan nang masjid meluwai ngono ganjarane dhewe kumpulan dino iki. Ini kan majelis ilmu. Jadi majelis yang sangat dicintai Allah untuk meningkatkan kemampuan. Gopo nek gak ilmu ini rusak. Mulanya anak-anak kita juga harus berilmu. Bapak sekalian, untuk Pak Tarmuji ada di sini, ini adalah rangkaian jabatan ya. Ini rangkaian jabatan. Karena rangkaian jabatan tentu tidak bisa diharapkan sebagaimana ketika tidak rangkapan. Bojo iku sak kuat-kuate wong lanang wayo, gak ngira sedina bojo loro pisan. Mate sak panggonan gak mungkin. Mesti omahe dhewe-dhewe. Nanti omahe dhewe-dhewe wong wayo kan ya engko esuk nang kuat aman rene diwirono esuk meneh rene meneh mulang ngono ae. Utawa sedurunge kena pindahe sesuk sedina loro. Nah, tentu karena ini adalah rangkapan dengan diri ulon, maka semua guru-guru ya. Sapa guru saya sing gak tekel? Lanang kompositor. Pak Cip. Pak Iman. Kita doakan semoga husnul khotimah. Ya jadi ngene iki yo gak kena di rencanano. Dadi yo mati yo sak desane. Wingi ngene daerah Hulu Meransi itu ada mobil ditumpangi 2 orang bersaudara. Munggah nggone tanggul masuk jurang itu gak mati. Ya betul ya. Sama lewat. Boten. Koro sama. Semrap niku dikirim teng grup, Pak. Iya. Dulu kok sama lewatan niku. Nggih, jarang. Jarang ke situ. Nggih. Jadi mobil itu malik bener. Jembatan sini sampai jembatan pun mundur ini. Kok gak nyantap-nyantap cagake jembatan kan? Kok cerebet-cerebet opo kok? Jam malam 12 malam ngantuk kok. Saya baterai perasaan ngerim terus digas. Lep kamu bener. Lho, ngono yo selamatkan. Gak gencar gak apa lah mobil itu wong e ketok niku didodok diwalik mobil gesok. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang masih panjang usia itu seperti itu. Nah, kami sekali lagi juga mengucapkan selamat kepada Pak Andi Mokhtar. Semoga semua amal ibadahnya selama di sini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semua kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangannya kami juga secara pribadi dan juga secara bersama-sama di kantor yang wakil juga memaafkan manakala ada kesalahan-kesalahan manusia yang tidak luput dari salah. Tapi jangan sampai kita tidak selalu membangun rasa cinta mencintai di antara kita, sehingga cinta kita bukan semata-mata karena pisang ini. Jadi pisang ini kan gak kepangan, maksudnya ngarep ini rezeki siapa? Ini mesti dari rezeki saya. Kira-kira rezeki saya gak sak tunduk. Ya bener rezeki tapi kan gak hadir ya. Guru mesti. Ya mau sono telu tak tangani berarti itu rezeki saya. Jadi melimpah ruahnya harta belum tentu menjadi rezeki. Bertumpuk harta di rumah ketika tidak dilepas sebagai jariah infak sedekah tidak menjadi rezeki, tapi menjadi harta yang tertumpuk yang tidak bermanfaat. Sama saja, tidak berarti mudah mau sugih terus nguripe agak mesti enggak tahu zakat infak sedekah. Nah, kira kok dunia kayak ning ngono carane. Sama dengan ilmu, ketika ilmunya banyak, untuk apa ilmu banyak ketika tidak dimanfaatkan, tidak diamalkan? Ya, jadi ilmu sih tidak bermanfaat.
Mergo ilmune gak dikanggono, kok tambah koncone tambah pinter, enak anak tak ulangi tambah pinter. Ya ora oleh apa-apa. Wong pancene ganjaran kok oleh ngeminterno wong. Nah, guru-guru insyaallah karena hidup di dunia ilmu, maka semua yang diucapkan, semua yang digerakkan kita juga selalu berikhtiar untuk selalu memasang niat itu betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Ojo perkara gajian ya. Jadi sama ngulangi ikhlas ya ojo perkara gajian. Gak nduloni. Sama niku ikhlas gak ikhlas, gajian itu betul. Tetap digaji. Ya, jadi gak usah mikir gajian. Yo hak-hak itu sudah otomatis melekat. Nah, kewajiban ini karena bukan semata-mata karena rezeki yang berupa gaji itu, tetapi minta ridho Allah. Semoga ilmu yang diberikan itu betul-betul bermanfaat. Itu sehingga maknanya betul-betul nikmat, enak ya. Jauh dari dekat, dekat jadi lebih dekat. Ya. Sama rumah di Pak Isan. Bojonegoro, pirang kilo? 30 kilo. Sama sak minggu bolos ping piro? Tidak pernah. Ini tes case dari kan. Sama bolos ping piro? Sak minggu ora mesti. Ini gak saking pentingnya buat pamit kan. Bolos gak tahu nih pamit suatu saat saja saat-saat. Coba ya kan. Itu udah 30 kilo itu tidak pendek. Bener berapa? 65 Pak. 65 apa? Kilo. Bolak-balik piro? Nggih. Berarti 65 tambah 65. Piro sih? 130. Nah, itu sama budget kok sama mana? PP. PP. Nggih. Budal jam piro sampe? Kadang jam 6, kadang setengah 7. Setengah 7. Nggih. Kok kira jam piro? Jam 7 lebih dikit. 15 menit kadang 10 menit. Ya. Iku gune gresik ndi sampeyan? Panceng. Pancen. Ya, sampeyan sampean dideleng gune petihin-petihin kon laparan. Atas petiin Pak. Atas petiin. Iya. Kos ya laparan. Jadi 60 kilo, tetapi saya menggambarkan begini. Jauh dekat tempat tujuan itu banyak terbukti. Kene iki masjid, iki omah. Sing jamaah iku lho tangga iki guru mesti lu kalau masjid. Padahal masih muadon budal ke masjid. Lah kok sama gak masjid adol. Wis madon masjid adol pepet. Pepet masjid kok gak sholat jamaah itu terus ngenteni kapan? Sirah dua-dua jamaah. Nah, ada urusan apa ini? Tergantung daripada apa yang diniatkan. Misal bundur wadon kalau sepertinya di situ dekat. Pak Iksan sebenarnya dekat. Jadi bukan beban. Wadon rasa-rasanya gak mungkin. Monggo kok rasa-rasanya gak lu minta pintu itu. Jadi misalnya kok kadon sama gak gede cilik. Ini kok cilik sak perang. Guru kok cilik ini gede kapan kan gitu. Terus sampai ini. Muga orang sadar itu males. Jadi apa kata hati kita ini mau kita mau bawa kemana? Ya. Nah, kemudian semoga yang mengganti Pak Tarbuji di sini juga ikhlas sama saja, sedih kalau melampau. Sama bisa tidak kenal lengkap khawatir. Sama situ tak bisa alasan. Kok mulai dahulu Bu, Pak, nah ngerangkep gak ngerti lah. Sama gak ngerti sama tak saksen ngono. Tak saya itu jangan saya kalau masuk. Nah, kok dahulu pengen saya double Bu, tanda tangan stempel luru kiwon ini. Tuh, sabar nggih. Kita Lusin juga guru kepala sekolah ya, juga kepala sekolah dan sama-sama dunia. Jadi dunia itu memang merupakan kecintaannya. Itu harus dicintai dulu. Jika dicintai kan sempat boleh disebut. Kalau cinta mencintai sempat. Nah, Pak Tarbuji semoga di sini kerasan karena dulu juga pernah di sini. Di kelihatannya jauh, tapi ya udah. Saya ada bicara-bicara itu, tidak sama. Tadi saya paham. Masuk itu takkan Pak Tarbuji ini masih parah. Nah, ya, jadi tidak sedih, makin muntah mati makin luru. Ya dia akal, saya ini akal itu penting. Ya. Nah, kemudian untuk sekolah ini, kayak berharap bahwa guru-guru di sini itu banyak yang negeri. Ya,
Nek gurune 10 apa tadi? 10 kabeh. 7. Berapa saya? 8 sing pegawai negeri 5 ya. 5. Jadi banyak. Maksud saya begini. Nek nok kene adohe panggonan yang disangka nggone Gresik kok niku ora parah. Maka kami minta anak yang sekolah di sini itu agar ada bakat-bakat yang bisa diangkat. Prestasi apa yang bisa ditunjukkan dari SD ini? Ojo mau gurune akeh tapi prestasinya enggak ada, itu kan juga mikir. Jadi wong tua itu, nah terus guru kono iku lapo ae. Pak ulangane uang kok. Bodoh jadi. Gak ono sekolah pinter iki gak ono. Kau bebas sekolah mesti bodoh. Ini ono guru ngomong bocah sekolah itu pinter, berarti gurunya itu kalah pinter kalau bocah itu. Jadi bocah sekolahnya bodoh-bodoh kabeh. Pinter kan wis gak sekolah. Coba ada sih. Ini wis gak sekolah itu pinter. Ketolok gak sekolah. Jadi sapa-sapa nek wis gak sekolah berarti pinter. Tapi rumangsa dulu pinter, mesti saya sekolah. Saya belajar. Jadi batasannya belajar itu kita itu merasa kurang kepandaiannya. Maca buku, maca kitab, maca koran. Sapa-sapa apa sih kok bermaca koran? Itu berarti ingin ada tambahan ilmu. Nek isih ngono iku berarti ada motivasi untuk mendapatkan ilmu baru atau membenarkan ilmu-ilmu yang lain. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi selamat kepada Pak Alimtar sekalian, Ibu ya, sing sabar sama rumah saya kira sing rukun, anak sama anak bado ya. Karek-karek itu, karek-karek sama anak Masih kan 3 yang 1 pas dari bado, rukun saya nom, nama itu saya nom. Pak Mutar sudah saya nom berdua sama juga saya nom berdua ya. Usia masih panjang di rumah yang rukun ya, menempuh kegiatan yang lain yang baik-baik, yang produktif. Ini paling ini seneng masjid dan cepat tasbih ya, harus urbanan tentang tasbih. Ya saya subuh mulai saya ke subuh yang macam orang masjid sampai senging metu pada tentang. Kita harus tahu apa yang popo. Nah kecuali ini aman pite atau aman popo nih sih. Peluang untuk beribadah semakin tinggi ya, jadi harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan juga Pak Tarmuji sekali lagi bersabar Bu ya, sama saya sabar. Bingung lu sebelumnya Pak Tarmuji, wah aku kepayakin jadi orang benar. Nah sama mana sama tonggo nih. Aku musuh Pak Soleh lebih gampang kamu gitu. Pak Tarmuji dulu juga di sini. Ya. Semoga bisa meneruskan perjuangannya Pak Lukas di sini dan kompak bersama dengan guru-guru dan komite ya Pak Komite ya, komite baik dan kades, kecuali des, yo, seluruh SD seluruh, ya. Jadi saya senang kalau ketemu anak-anak muda seperti ini ya, ini anak-anak kita semuanya, jadi kader-kader kita yang sudah bangun tak tunangan oleh buju. Wis lamaran Pak. Waduh lu. Jawabane kok Pak Plek. Muga-muga ada lamaran jalan Pak yakin sing kene ya. Ndaken ya. Kalau ini seduluran saya ngerti ketemu di tempat lain-lain kita saling sambung rasa, jangan sampai ada hal sifatnya menyusahkan kita semua. Demikian terima kasih dan selamat. Ada kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan dari Pak Husnul Yakin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita memasuki acara inti pada siang hari ini, yaitu prosesi serah terima jabatan Kepala SDN Keduyung, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan tahun 2020. Acara yang pertama yaitu kata penyerahan dari Kepala Sekolah Lama kepada beliau Bapak DRS Ali Muhtar
MMPD, disilahkan. Yang saya hormati Bapak Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Aren. Yang saya hormati Bapak Ibu Pengawas TK SD SLB Kecamatan Aren. Yang saya hormati Bapak Ibu Penilik PAUD Kecamatan Aren. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kediri. Yang saya hormati Bapak Komite beserta anggotanya SD Negeri Kediri. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri Kediri yang baru. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Kediri serta Ibu-ibu guru TK SDN Kediri. Hadirin yang saya hormati dan yang berbahagia, pada kesempatan ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan juga hidayahnya yang diberikan kepada kita, di mana kita masih bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam rangka serah terima jabatan kepala sekolah. Selanjutnya, selawat serta salam, rangkaian salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada roh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan kita memperbanyak sholawat, maka kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk menyampaikan kata-kata penyerahan di acara serah terima jabatan Kepala Sekolah SD Keduyung ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada hari ini Rabu tanggal 9 bulan September tahun 2020, di tempat ini saya atas nama DRS Ali Mukhtar MMPD, Kepala SD Negeri Keduyung Kecamatan Laren yang lama, menyerahkan jabatan kepada saudara Tarmuji SPD sebagai Kepala SD Negeri Keduyung yang baru berdasarkan surat perintah tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan nomor 800-413.101-2020 tanggal 27 Agustus 2020 perihal perintah tugas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mohon kepada Bapak Tarmuji selaku Kepala Sekolah yang baru, manakala ada hal-hal yang baik, mohon untuk dilanjutkan, dan apabila ada hal-hal yang kurang, mohon untuk disempurnakan. Di antaranya adalah kegiatan ekstrakurikuler yang telah berjalan selama ini, di mana dengan adanya COVID-19 ini kegiatan ekstrakurikuler sama sekali tidak berjalan. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SD Keduyung dimulai dari pagi sebelum masuk sekolah, anak-anak melaksanakan sholat duha, kecuali hari Senin dan hari Sabtu, karena hari Senin itu ada upacara bendera dan hari Sabtu itu anak-anak melaksanakan kegiatan olahraga. Kegiatan ekstra berikutnya yaitu sholat
zuhur setelah pulang atau usai jam pelajaran itu dilaksanakan setiap hari kecuali hari Jumat. Berikutnya kegiatan ekstra yaitu kegiatan muhadharah dan MTQ. Ini dilaksanakan secara bergantian. Satu minggu kegiatan muhadharah, minggu berikutnya MTQ. Pada saat kegiatan itu ada kegiatan tahfidz Al-Quran, di mana kegiatan itu setiap hari anak-anak setor ke guru kelasnya dengan semboyan wan dewan ayat. Selanjutnya pada hari Jumat itu anak-anak setelah usai muhadharah atau MTQ diadakan murojaah, yaitu hafalan bersama-sama kelas 1 sampai kelas 3. Adapun kelas 4, 5, dan 6 itu diadakan murojaah pada saat hari Sabtu setelah adanya kegiatan darling. Darling itu adalah kegiatan tadarus keliling, Pak, yang diadakan setiap Sabtu dari rumah ke rumah. Pesertanya adalah 4, 5, dan 6. Pada saat darling itulah anak-anak diadakan murojaah untuk Al-Quran yang telah dihafal selama 1 minggu itu. Berikutnya sampai anak itu tuntas dalam 1 surat, minimal 1 surat itu. Alhamdulillah guru kita Pak Tarwiji, saya mendapatkan guru baru di mana Pak Ihsan ini hafidz Al-Quran. Mungkin satu-satunya guru di Kecamatan Aren guru agama yang hafidz Al-Quran. Nah, mungkin termasuk diantaranya guru agama di Kabupaten Lamongan yang hafidz Al-Quran. Oleh karena itu mohon untuk dimanfaatkan, Pak. Waktu itu betul-betul dimanfaatkan. Kemudian kegiatan rutin lainnya yaitu kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan yang diadakan setiap hari Jumat siang jam 2 sampai jam 4. Ini petugasnya selalu bergantian dari guru-guru yang ada di sini. Dulu masih Pak Aris Budianto, itu ditangani oleh Pak Aris Budianto sendiri. Alhamdulillah memang Pak Aris Budianto bidangnya kegiatan pramukaan. Bahkan tahun 2016 pada saat mengikuti kegiatan pramukaan, SD Keduyung bisa memperoleh juara umum karena bisa meraih 5 piala gitu. Pada saat masih dibina oleh Pak Aris Budianto itu. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, bahwa tugas saya masih banyak, Pak. Kalau diketahui, diantaranya adalah rehab, di mana rehab ini belum selesai. Ya, ini perlu saya sampaikan. Kemarin Pak Parwil saya dipanggil oleh Pak Sentot sebagai Kabid Sarpras tanggal 7 hari Senin bersama-sama Pak Tarmuji, namun di sana tidak ketemu karena Pak Sentot itu tidak ada batasan jam, saya datang jam 9. Pak Sentot sudah keluar ke Desa Tangguh, sehingga saya hanya ketemu sama Pak Bindi ya. Oleh Pak Bindi itu nanti untuk termin kedua itu nanti tetap saya yang mencairkan hal-hal yang terkait dengan Diknas, itu nanti saya yang menyelesaikan di sana. Baru nanti termin ketiga diubah nama kepala sekolah yang baru sampai pada tahap pelaporan. Oleh karena itu Pak Tarmuji, saya mohon untuk dilanjutkan selama saya belum selesai melaksanakan tugas ini.
Berikutnya Pak Tarmuji, perlu saya sampaikan bahwa angan-angan saya masih banyak, namun terbentur waktu saya belum bisa menyelesaikan. Di antaranya yaitu membuat pagar. Nanti rencana saya yaitu sisa besi dari gedung lama itu nanti dibuat pagar keliling. Oleh karena itu saya mohon pada Bapak Kades untuk membantu. Saya pernah konsultasi pada Bapak Kepala Desa yang lama yaitu Bapak Edi Purnomo SH, namun belum bisa dilaksanakan, yaitu pengukuran tanah sejauh mana batas tanah SDN Kediyung. Menurut petok yang saya terima dari Kepala Desa Pak Edi Purnomo itu luasnya 1919 meter persegi. Namun setelah saya mengadakan pengukuran dimintai oleh data oleh daerah kurang dari itu. Nah, kekurangan ukuran itu kemana saya tidak tahu. Saya hanya mengukur batas yang sekarang ada patok-patoknya itu saja. Itu. Kalau Pak Kades nanti dibantu Pak Tarmuji ini, sehingga nanti saat membuat pagar tidak terjadi perselisihan dengan tetangga, supaya bisa menjaga keamanan sekolah, karena merasa saya tidak aman di sekolah ini. Pekerjaan yang masih belum bisa saya kerjakan yaitu saya mempunyai harapan membuat parkir sepeda Pak. Nanti sisa-sisa kayu yang masih tertumpuk di sana yang kemarin dikeluarkan itu bisa dimanfaatkan untuk parkir sepeda. Saya sudah berkonsultasi dengan Bapak Komite dan Bapak Komite sudah mendukung saya. Tinggal panjenengan yang melanjutkan ini. Berikutnya Pak, yang masih dalam angan-angan saya yaitu perbaikan WC dan kamar mandi. Yang seperti itu Pak Kabit tadi WC kan. Kemarin mau saya ajukan ke Pak Erwil untuk rehab WC dan kamar mandi 2001. Saya kok pikir-mikir, baru saja mendapat DAK Pak Erwil jalur itu saya sungkan gitu ya, sehingga saya tidak jadi untuk mengusulkan. Nah, tapi andai kata ini diperbaiki, insya Allah ada sedikit dana yang dipegang oleh Pak bendahara, insya Allah hanya mengganti pintunya, dan mungkin kalau nanti ada sisa-sisa semen bisa dilepok atau syukur-syukur bisa dibelikan keramik dipasang untuk kamar mandinya. Berikutnya Bapak yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah, kemarin saya sudah sepakat dengan Bapak Komite karena jalan turun itu sangat terjal sekali, sehingga bersepakat untuk memperbaiki. Namun Pak Komite, Pak, gini aja Pak, kalau nanti sudah selesai rehab nanti rabat. Nah, sebelum itu saya sudah ngebel sama Pak Kades, Pak tolong Pak Kades dibantu pengaspalan jalan ini. Itu saya gitu, disanggupi. Mudah-mudahan nanti Pak Kades itu betul-betul bisa jelaskan. Syukur-syukur Pak Kades, karena alumni sini, saya juga alumni SDN Kediyung, sama-sama alumni, nanti diperluas sampai ke halamannya, biar anak-anak itu bisa main lebih nyaman. Demikianlah yang bisa saya titipkan kepada Bapak Tarmuji agar dilaksanakan. Dengan ini pula kami atas nama Kepala Sekolah yang lama menyerahkan seluruhnya tugas, wewenang, dan tanggung jawab Kepala Sekolah yang baru. Terkait hal tersebut, kami mohon Kepala Sekolah yang baru berkenan menerima wewenang dan jabatan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Demikian kata penyerahan dari kami. Mudah-mudahan dapat menjadi awal yang baik
bagi kepala sekolah yang baru dalam mengemban tugas. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan. Prosesi yang selanjutnya yaitu penyerahan dokumen dan stempel sekolah dari kepala sekolah lama kepada kepala sekolah yang baru. Kepada yang bertugas disilakan. Itu anak-anaknya yang bikin ya. Kemarin kami sambutan kok. Kepala desa sih. Karena udah. Tidak enak tuh ini kayak ngubur di ini tuh. Berdua terus langsung mesti kayak. Ya mesti kau apa kayak guys. Ikutan prosesnya tetap kono. Iya. Kita mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'uts rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Laren, yang saya hormati Bapak Pengawas Bidang Pendidikan Kecamatan Laren, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Keduyung, yang saya hormati Bapak Ali Mokhtar,
DRS Ali Mokhtar MMD selaku kepala sekolah yang lama yang telah memasuki purna tugas, yaitu masa pensiun terhitung dari 1 September 2020. Bapak komite beserta anggota yang saya hormati, Bapak wali murid, Bapak-bapak dan ibu-ibu guru SD TK yang saya hormati pula, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat taufik serta hidayahnya di siang ini kita bisa bermuajah, bertemu bertatap muka di ruangan ini dalam rangka sertijab. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang saya hormati, selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sepatah kata sambutan. Untuk mengawali sambutan saya ingin berkenalan. Bisa ya Pak ya? Ya. Jadi seluas-luasnya akan saya gunakan untuk perkenalan dulu. Nama saya adalah Tarmuji. Mungkin kalau tadi sudah dikatakan oleh Bapak, yakin bahwa saya kembali kandang. Memang itu benar, karena saya 12 tahun dulu berada di sini. Namun toh kelihatannya penghuninya sekarang itu sudah berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Gitu. Nama saya Tarmuji. Saya dilahirkan di desa Duri Kulon, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Berarti saya juga orang sini, tidak asing dengan sini. Saya dengan Pak Ali merupakan saudara. Kalau tadi Bapak Kusnul sudah, Bapak Korwil berteman waktu di SPG dengan Bapak Ali, dan Bapak Kolik berteman dengan Pak Ali waktu di SMP. Namun jauh dari itu, saya berteman dengan Pak Ali sejak kecil waktu masih di SD. Mengapa demikian? Karena kakak saya pernah menjadi kakaknya Pak Ali. Mbaknya Pak Ali pernah menjadi mbak saya. Istilah menikah namun cerai, tidak memiliki anak. Jadi saya dengan Pak Ali itu sudah kenal lama. Setelah dewasa sama-sama saya mengajar di MIN Keduyung sini, Pak Ali juga iya. Tapi pada tahun 84 Pak Ali sudah menjadi PNS, saya masih belum. Itu ceritanya. Setelah itu tahun 85 saya berpisah dengan Pak Ali. Saya diangkat menjadi PNS, yaitu di negeri seberang nun jauh sana, yaitu namanya Irian Jaya. Jadi saya dulu tugas di Irian Jaya selama 15 tahun saya ada di sana. Ya, waktu itu namanya masih Irian Jaya. Alih Papua tahun 99 waktu Presiden Gus Dur itu. Nah, itu ceritanya panjang, ramai di situ waktu ada Bintang Kejora naik itu. Alhamdulillah saya di sana ditugaskan di pedalaman. Saya 3 tahun di pedalaman, kemudian saya menikah dengan salah seorang perempuan yang belum saya kenal sebelumnya, yaitu namanya Ibu Sri Dayati. Ini beliau. Saya ajak ke sini mengapa? Perlu sekali karena nanti juga akan menjadi sebagai warga Dharma Wanita yang ada di ranting SDN Keduyung ini. Jadi Bapak dan Ibu, Bapak komite dan Bapak kepala desa harus tahu bahwa inilah ukurannya, besar kecilnya, tinggi pendeknya pasangan hidup saya. Karena dengan beliau lah saya bisa hidup. Setelah menikah saya ajak pedalaman di sana. Di sana itu daerahnya dingin.
Kalau Bapak Ibu pernah ke Bromo, ke lereng Gunung Tengger, ya disitulah kira-kira kurang lebih. Kalau mungkin ya beda-beda tipis gitu ya dari sana. 1 tahun kemudian kami memiliki seorang putra yang saya beri nama Aang Alif Ansori. Jadi lahir di pedalaman, campur dengan masyarakat yang masih banyak belum berbusana. Jadi Bapak dan Ibu kalau ke Papua, sekarang Papua, kalau belum menginjak kaki ke pedalaman, belum dinamakan ke Papua. Karena masyarakat di sana, di pantai itu biasa seperti kita-kita yang ada di sini. Tapi kalau di pedalaman, sampai saat ini masih banyak yang belum berbusana. Disitulah anak kami yang pertama lahir di sana, saya beri nama Aang Alif Ansori. Sekarang sudah beristri, punya anak 1 umur 3 tahun, berdomisili di Bandung. 5 tahun saya berada di pedalaman, kemudian saya pindah ke pantai di Nagre, itu. 5 tahun kemudian kami mempunyai putra kembali yang saya beri nama Bagus Surya Dwitama. Sekarang di Jember kerja di sana. Alhamdulillah kami punya 1 istri, 2 anak. Alhamdulillah sudah kerja ke dua-duanya. Namun kerja di perusahaan Bapak Ibu. Kemudian pada waktu itu saya pindah ke sini. Tahun 2000, awal 2019 ada kompleks Sarak di Ambon, saya mengajukan pindah. Alhamdulillah tahun 2009 saya pindah ke sini, akhir 2009 tahun 2000 pas malam tahun baru saya berada di atas perairan Pulau Jawa dari Pelabuhan Makassar menuju Pelabuhan Surabaya. Pagi hari jam tanggal 1 tahun 2000 persis saya kembali ke Jawa, dan mutasi di sini. Alhamdulillah saya ditugaskan di Duri Kulon. 3 tahun di Duri Kulon, tahun 2003. Kemudian di regrouping Duri Kulon ada 2 sekolahan, dijadikan 1 karena murid yang kurang dari 60 di regrouping dijadikan 1. Sekarang menjadi SD Duri Kulon. Kalau dulu Duri Kulon 1, Duri Kulon 2. Kebanyakan guru, kelebihan guru, ada yang dimutasikan ke Ciser seperti Pak Agus, dan kebetulan saya dimutasikan di sini pada tanggal 13 Maret 2003. Nah, 12 tahun pas tahun 2015. Tahun 2015 ada promosi kepala sekolah, saya diangkat jadi kepala sekolah, pindah lagi ke Duri Kulon, kurang kandang. Jadi saya bolak-balik antara Duri ke sini, Duri ke sini. 12 tahun berada di sini, kemudian saya tahun 2015 pindah di Duri Kulon. Alhamdulillah sekarang di sini kembali. Nah, jadi saya masih segar ingatan saya, batas-batas itu sudah ngerti, utara selatan, barat timur sudah ngerti, posisi sekolah sudah begini, itu sudah paham betul, namun agak jauh berbeda. Kalau dulu sekolah masih jelek, sekarang sudah mentereng. Alhamdulillah Pak Ali sudah itu. Namun penghuninya jauh berbeda. Kalau dulu Bapak Palil, Bapak Palil, Bu Aminah sudah pensiun, ya. Beliau domisilinya di Bantul, Jogja. Kemudian Bu Har sudah pensiun, Pak Pat sudah pensiun. Sekarang Pak Ali pensiun. Tinggal yang lama yang saya akrab dulu yaitu dengan Bu Endang dengan Bu Is itu. Kemudian Bu TK ya Bu Fatun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerasan. Nah, alhamdulillah. Jadi itu mudah-mudahan saya kembali lagi di sini tidak asing lagi. Teman-teman semua bisa membantu saya untuk memajukan sekolah ini bersama-sama. Bapak dan Ibu, segenap tamu undangan yang saya hormati, itulah sekilas perkenalan saya. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu, dengan tadi saya diserai PR yang banyak, runtut dengan Pak
Ali Mukhtar, mulai dari ekstrakurikuler. Sebelum ekstrakurikuler setelah dimulai dari sholat tahajud, sholat duhur, kemudian sholat duka, sholat duhur, kemudian ada tahfidz, ada maido, ada hafalan nanti dan lain sebagainya. Itu saya kira itu merupakan program yang dulu yang dirancang oleh Bu Is bersama Pak Guru Agama ya Bu ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih berlangsung. Insya Allah Pak Ali akan kami teruskan. Kemudian masalah rehab ini ya, saya minta kalau bisa ya Pak Ali ya, itu sampai tuntas lah sama Pak Ali. Mulai jangan ditakut-takuti termin ketiga itu kalau bisa ya, karena kemarin itu sampai hanya untuk memperlancar supaya termin kedua itu dilancarin itu saja. Karena kemarin pada omongan Pak Fendi nanti kalau ada apa-apa nanti saya beri informasi, tapi kalau keadaan lancar ya biasa-biasa saja. Namun ada satu catatan, tolong Pak Pur ya, sampai saat ini saya belum menerima SK itu, karena SK itu diminta oleh Pak Fendi. Diminta SK PLT itu. Itu diminta untuk bukti sebagai peralihan dari Bapak Ali Mukhtar yang purna ke saya itu. Jadi insya Allah semuanya nanti akan kami laksanakan ya. Yang berat itu tadi itu, yang penting ada dananya itu, insya Allah. Dan saya lebih senang sekali dan hati saya itu sejuk pada tanggal 2 hari Rabu kemarin saya dipertemukan 10 mata antara Pak Yakin, Pak Khalid, Pak Iksan, Pak Ali dan saya menceritakan tentang sekolah ini. Utamanya adalah bos tidak main. Jadi saya tidak diwarisi hutang oleh Pak Ali itu. Syukur karena tidak banyak, tidak sedikit para kepala sekolah yang purna itu meninggalkan warisan hutang, utamanya bos. Alhamdulillah ini ya masih punya uang lah. Jadi pesan untuk memperbaiki pintu WC kalau bisa dengan keramik dan insya Allah Ali kelihatan WC ini mulai dari dulu sampai sekarang kok begini. Itu ya tinggalan saya dulu itu masih begini. Iya Bu ya, masih dulu kelihatan belum disentuh sama sekali saya. Gitu. Maka dari itu saya ucapkan selamat kepada Bapak Ali dan kami atas nama pimpinan sekolah di sini ya, yang kemarin di dalam WA itu Pak Ali mohon maaf terhadap teman-teman itu segala kekurangan dan kekhilafan. Tak lupa pula saya yang menjawab tidak melalui WA tapi pada hari ini. Demikian Pak Ali, kami juga dengan teman-teman tidak keberatan apabila Pak Ali di dalam 8 tahun Pak Ali ya di sini 8 tahun 8 bulan. Ya kurang lebih 8 tahun 8 bulan itu Pak Sinas. Itu ada gesekan-gesekan baik itu yang disengaja maupun tidak sengaja. Ya kami beserta teman-teman semua ya bersedia untuk memaafkan. Dan sebaliknya demikian kami dan teman-teman juga mohon maaf pada Ali. Barangkali selama bergaul itu ada gesekan-gesekan, lebih-lebih kata-kata mungkin menusuk hati Pak Ali dan sebagainya ya, mohon dimaafkan. Akhirnya saya ucapkan selamat jalan Pak Ali. Kami tidak bisa memberikan sesuatu pada Pak Ali, hanya ucapan selamat dan sepotong doa mudah-mudahan Pak Ali Mukhtar bisa menikmati pensiun ini dengan baik, dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan, rezekinya melimpah, dan lebih dari itu bisa beribadah yang kencang. Demikian pula saya mudah-mudahan beban yang telah ditugaskan oleh pemerintah kepada saya mudah-mudahan bisa kami emban dengan baik. Untuk itu pada forum ini pula kami mohon dengan hormat kepada Bapak Bawil
dan Bapak pengawas untuk memberi bimbingan dan arahan kepada kami supaya lembaga ini jalan dengan baik. Dan kepada teman-teman guru, Bapak Ketua Komite beserta anggota dan Bapak Kepala Desa, kami mohon untuk kerjasamanya supaya di dalam saya mengelola sekolah ini bisa berjalan dengan baik ke depan. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu hadirin sekalian, anggap itu sebagai rumor. Jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang baru, yaitu Bapak Tarmuji SPD. Demikian prosesi serah terima jabatan Kepala Sekolah SDN Keduyung, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan tahun 2020. Sambutan Pak Kepala Desa. Bapak Ibu sekalian, marilah kita memasuki acara selanjutnya, yaitu ramah tamah. Yang pertama yaitu sambutan Kepala Desa kepada Bapak David Hamka SE. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN yang baru, Bapak Tarmuji. Yang terhormat Bapak Ali Mukhtar selaku Bapak Kepala Sekolah yang lama. Yang terhormat jajaran komite, jajaran dewan. Yang terhormat Bapak Kholik selaku pengawas, Bapak Husnul Yakin Korwil Bidang Pendidikan, serta Bapak Ibu guru dan juga Bapak Ibu orang tua wali murid. Pertama, kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita pada kesempatan yang cerah ini dapat menghadiri undangan serah terima jabatan kepala sekolah yang lama ke kepala sekolah SD yang baru. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sekali lagi mari kita sama-sama mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Kepala Sekolah SD yang baru atas dilantiknya menjadi leader di SDN Keduyung ini. Harapan kami semoga SDN Keduyung ini semakin maju dalam berprestasi di bidang pendidikan. Sedikit cerita, dulu saya menjadi murid alumni dari SDN Keduyung ini bersama Mas Agus nih. Sama-sama alumni. Alumni SD pada waktu itu kepala sekolahnya masih Bu Har. Iya Mas Agus nih, Bu Har. Dan juga Bapak Ibu guru masih Bu Aminah dan juga Pak Khalil serta Pak Pak. Ya alhamdulillah atas jasa-jasa beliau kami mendapatkan satu ilmu yang sangat bermanfaat. Ini tidak lepas dari peran serta dan doa dari Bapak Ibu. Alhamdulillah kalau saat ini saged menjadi pelayan masyarakat di Desa Keduyung. Mungkin-mungkin anak dari Bapak Ibu semoga menjadi lebih daripada saya nanti. Kali Mas Agus niki menjadi pelaku wirausaha sing sukses niki.
Produknya roti ini Mas. Alhamdulillah sukses. Enak roti ini Mas Agus ini. Ibu pernah bisa disponsori Mas Agus roti ini. Sekali lagi kami sampaikan salam hormat dan terima kasih kepada Bapak Wali Murid serta semua yang berperan di sini. Kami mohon dukungan, doa serta peran dari seluruh wali murid untuk sekolah SDN Keduing ini agar semakin maju dalam hal segi apapun, baik dari ekstrakurikuler maupun bidang-bidang yang lain. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan karena waktu juga sudah siang dan ngapunten, saya juga sudah ditunggu tamu di balai desa. Makanya tidak bisa lama-lama atau panjang lebar dalam memberikan sambutan. Kiranya demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Desa Keduyung. Yang selanjutnya yaitu kata kenang dari Dewan Guru. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Ihsan Munajib, SPD. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala